Ya, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Eh, Sebelum mulai presentasi dari kelompok 3, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah membantu kami pada Zoom ini Tuhan. Sekarang kelompok kami mau presentasi, berarti apa yang kami presentasikan agar berguna bagi teman-teman sekalian Tuhan. Kami silakan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, selanjutnya presentasi akan kami laksanakan. Baik, kami silakan pada kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tindak pidana asusila yang terdiri dari ada Cila Amanda Reza, ada Isaulina Situmorang, Johanna Friseni, Mario Julio, Roy Labinsar, ada saya sendiri Wiandar Shinti Safitri. Pasal-pasal KUHP tentang asusila ada pasal 285, 286, 287, dan 289. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan, tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku 2 tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, dan yang lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Cila. Jenis tindakan asusila di masyarakat. Yang pertama ada voyeurisme, yang kedua ada samanieven, yang ketiga ada fetis, yang keempat ada masturbasi, yang kelima ada homoseksual dan lesbian, yang keenam ada pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan menurut KUHP dalam pasal 285, 286, 287, dan 289. Pasal 285 KUHP. Merujuk pada rumusan pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mempersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 285 yang menyatakan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam pasal 89 KUHP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Roy. Subjeknya manusia, yaitu barang siapa yang menunjukkan pada lelaki. Kesalahannya, kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa melakukan persetubuhan. Tindakannya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan satu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain, tanpa tindakan si pemaksa itu terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini, tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya. Misalnya, lebih baik mati atau luka-luka, kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Selanjutnya ada pasal 286 KUHP yang menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Makna tidak berdaya dalam pasal 26 KUHP artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari pembuatan si pelaku, melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Isaulina. Kedua, kondisi korban yang dalam kategori tidak berdaya merupakan orang yang berpotensi atau potensial untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaannya tersebut. Kondisi ketidakberdayaan tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban. Subjek, manusia yaitu barang siapa yang menunjuk kepada lelaki. Kesalahan, melakukan persetubuhan dalam keadaan wanita pingsan atau tidak berdaya. Tindakan pemerkosaan. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Mario. Pasal 287 KUHP. Pasal 287 yang berbunyi, barang siapa bersetubuh dengan orang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus didugaannya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun, atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 287 adalah pelaku pemerkosaan, persetubuhan, dan perempuan yang bukan istri yang belum cukup umur 15 tahun atau yang belum mampu untuk kawin. Yang menjadi objek pada pasal ini adalah seorang wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin dan tidak jelas berapa umurnya. Analisa yuridis berdasarkan pasal 287 KUHP menyatakan bahwa yang pertama, dalam kasus tersebut terdapat unsur barang siapa, yakni terdakwa. Yang kedua, dalam kasus tersebut terdapat unsur usia di bawah umur atau belum dewasa, yakni korban berusia 14 tahun. Yang ketiga, dalam kasus tersebut terdapat unsur belum waktunya untuk kawin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Johan. Baik, di sini ada pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Di sini subjek barang siapa, tindakan kekerasan. Yang pertama, perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang kedua, memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul dan memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Saudara Roy bisa menutup dalam doa. Baik, saya akan menutupnya dalam doa dalam ajaran agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami telah menyelesaikan presentasi kami Bapa. Apa yang kami pelajari pada hari ini, biarlah menjadi bekal hari ini untuk kedepannya kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.